Kembali lagi bersama saya Botvilio. Di episode 1 part 2 ini, eksplorasi tentang simulakra masih berlanjut. Singkatnya, simulakra dapat diartikan sebagai tiruan dari sesuatu yang menggantikan realitas dengan representasinya. Ada spekulasi bahwa simulasi ini diciptakan oleh entitas yang jauh lebih berkuasa dan lebih cerdas dari manusia. Apa tujuannya? Apakah untuk mengendalikan umat manusia? Atau untuk memastikan bahwa kita tetap berada di dalam batasan yang telah mereka tetapkan? Selama ini, kita tak pernah menyadari bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari simulasi atau alat bagi mereka yang berkuasa atas kehidupan ini. Dalam banyak teori pseudoscience, manipulasi pikiran menjadi salah satu elemen kunci. Pseudoscience adalah konsep ilmu pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang dianggap ilmiah, tetapi tidak selaras dan tidak sesuai dengan metode ilmiah pada umumnya yang mungkin masih terbatas pada penemuan masa kini. Dalam hal ini, memanipulasi pikiran dapat dihubungkan dengan simulasi yang tidak hanya memberikan kita realitas yang palsu, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan bahkan merasakan. Setiap pikiran, setiap keputusan, semuanya bisa diprogram dalam simulasi ini. Mereka yang mengendalikan simulasi ini dapat mengubah persepsi kita, membuat kita, dalam tanda kutip, melihat hal-hal yang tidak ada atau mengabaikan kebenaran yang berada tepat di depan mata kita. Bahkan, mungkin mereka dapat mempengaruhi tindakan, nasib, takdir, dan keadaan kita. Tentu, banyak yang skeptis terhadap gagasan ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa konsep ini hanyalah paranoid atau kecemasan yang berlebihan. Atau mungkin menganggap ini adalah fiksi ilmiah yang terlalu melenceng. Namun, jika kita tarik mundur ke sejarah, kita akan menemukan bahwa banyak teori yang dulunya dianggap sebagai teori konspirasi gila, ternyata memiliki kebenaran di dalamnya. Teori ini adalah salah satu faktor pendukung utama untuk theory of everything. Theory of everything atau teori segalanya bisa diumpamakan seperti kunci ajaib yang bisa membuka semua pintu. Satu kunci ini akan mampu menjelaskan segala sesuatu di alam semesta, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar. Jika Anda masih bingung juga, saya akan memberikan apa hubungan dari semua teori ini pada konsep simulakra. Hubungan antara kuantum, simulakra, teori string, dan juga theory of everything melibatkan pencarian pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan struktur dasar alam semesta kita. Pertama, kita kembali dulu ke simulakra yang menyatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas bisa jadi adalah representasi atau simulasi dari dunia asli yang tidak nyata bagi kita. Ini mencerminkan ide bahwa realitas bisa berupa konstruksi atau ilusi. Kedua, sifat partikel kuantum. Teori ini menjelaskan bagaimana partikel-partikel dasar dan fenomena mikroskopis berperilaku dengan cara probabilistik dan tidak pasti. Dari teori ini, kita jadi mengetahui bahwa ide realitas bisa bergantung pada pengamatan dan bisa memiliki banyak kemungkinan keadaan. Ketiga, teori string menjelaskan bahwa partikel-partikel dasar di alam semesta bukan titik kecil, tapi seperti tali yang bergetar. Cara getarannya menentukan sifat partikel, seperti massa dan gaya. Keempat, theory of everything seperti yang sudah dibahas barusan. Teori ini adalah kunci ajaib yang berusaha menyatukan semua gaya fundamental dan fenomena fisik dalam satu teori yang lengkap, termasuk hasil dari kuantum dan teori string. Jadi, secara keseluruhan, keempat konsep ini berupaya menjelaskan dan menghadirkan realitas pada level yang sangat fundamental dan seringkali menunjukkan apa yang kita anggap sebagai nyata mungkin lebih kompleks dari apa yang terlihat. Setidaknya, penjelasan tadi adalah penjabaran sederhana dari segala kerumitan yang coba ditemukan oleh para peneliti di luar sana. Dari kemajuan teknologi saat ini, Anda dapat mengintip ilustrasi teknologi simulasi ciptaan manusia seperti virtual reality, mendekatkan kita pada bukti bahwa dunia yang manusia percaya sebagai realitas adalah simulasi, yang diciptakan entitas lain, dan mungkin kita sebenarnya hanya bentuk refleksi dari dunia asli di dimensi lain yang tidak bisa kita lihat. Apakah mereka yang mengendalikan simulasi akan membiarkan kita menyadari kebenaran? Atau apakah mereka akan menghapus ingatan kita, atau bahkan menghancurkan kita untuk menjaga ilusi ini tetap hidup? Mungkin kita pernah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, atau bahwa waktu seolah berhenti sejenak.
Bagi penganut teori ini, momen-momen itu adalah bukti bahwa kita memang berada dalam kendali dari sosok yang dikenal dengan being. Jika benar, dari video ini, kita mulai melihat celah-celah kecil dalam ilusi yang mereka ciptakan. Namun, di balik semua spekulasi ini, saya kembalikan kepada pertanyaan yang lebih besar. Jika kita benar-benar hidup dalam simulasi, apa artinya bagi eksistensi atau keberadaan kita? Apakah kehidupan kita masih memiliki makna? Apakah keputusan kita penting jika semuanya telah ditentukan oleh program yang mengatur simulasi ini? Atau apakah kita hanya pion dalam permainan yang lebih besar yang tidak kita pahami? Seiring dengan berkembangnya teori-teori ini, muncul pula interpretasi atau penafsiran pada hal yang jauh lebih ke arah mistis dan metafisik tentang realitas. Saya akan anggap Anda semua tahu tentang hal mistis. Sedangkan untuk metafisik, mungkin beberapa dari Anda masih asing mendengar hal ini. Metafisik adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan sifat realitas, termasuk konsep seperti keberadaan, sebab akibat, ruang, waktu, dan kemungkinan. Metafisik berusaha memahami apa yang mendasari dunia fisik dan pengalaman kita. Disinilah kita mulai masuk ke wilayah di mana sains bertemu dengan spiritualitas atau iman kita, dan di mana teori tentang dimensi lain dan kekuatan-kekuatan tak terlihat mulai mendapatkan perhatian. Kabalah, sebuah tradisi mistisme Yahudi, menawarkan pandangan mendalam tentang struktur alam semesta melalui konsep pohon kehidupan. Dalam Kabalah, realitas dibagi menjadi beberapa tingkatan atau sefirot, yang masing-masing mewakili aspek tertentu dari eksistensi dan kesadaran. Namun, kita tidak akan membahas ke-10 tingkatan tersebut. Dalam tradisi kabalistik, tujuan spiritual adalah untuk mencapai kesadaran penuh akan struktur ini dan melampaui batas-batas ilusi yang mengikat kita pada dunia fisik. Kesadaran kita mungkin adalah alat yang digunakan oleh program untuk menciptakan dan memanipulasi realitas. Seperti yang biasa kita temukan dalam ajaran-ajaran kuno yang menyatakan bahwa realitas yang kita lihat hanyalah realitas individu seseorang atau sebagian kelompok. Isi video ini hanya permulaan. Episode pertama dari season kelima Sancakala ini dimaksudkan untuk Anda yang ingin membuka pikiran dan memahami hal-hal mendasar dari cara berpikir melalui topik simulasi dan manipulasi pikiran. Untuk merangkum inti dari video ini, saya akan merangkainya menjadi susunan kalimat sederhana. Simulasi adalah pengalaman atau dunia buatan yang diciptakan oleh sistem yang dapat mempengaruhi cara kita memahami realitas dan eksistensi. Sedangkan manipulasi pikiran adalah mengenai cara-cara untuk mengendalikan atau mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan kata lain, konteks dari seluruh pembahasan adalah membuka mata dan pikiran Anda untuk mencari tahu hakikat dari eksistensi manusia. Setidaknya, dari pembahasan ini, kita semakin mengetahui bahwa di luar sana banyak sekali ilmuwan, ahli filsafat, dan peneliti yang sangat serius mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita hidup dalam simulasi. Tanda-tanda dari bug atau ketidaksempurnaan dalam algoritma alam semesta kita dapat menunjukkan bahwa realitas kita memang hasil dari simulasi. Di episode berikutnya, masih banyak pembahasan menarik lain yang dapat membuka pikiran dan mengguncang keimanan kita. Sepanjang season ini, kita akan semakin dalam menjelajahi lebih banyak misteri dan fenomena aneh yang membuat kita mempertanyakan segala sesuatu.